Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Dewi Fitriana dengan NIM 0528981102. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini saya sudah memiliki database rumah sakit. Ini database saya kemarin pada tugas 2. Saya di sini akan menunjukkan langkah-langkah transaksi dengan menggunakan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Pertama, di sini saya sudah menambahkan data-data pasien. Kita akan melakukan transaksi dengan menggunakan perintah commit. Kita buat store prosedurnya pada routine, create new routine. Sebelumnya kita buat dulu namanya transaksi. Kita menggunakan transaksi 1. Kita drag parameternya. Kita memasukkan data tanpa perintah commit terlebih dahulu. Kita buat dulu. Ya, di sini berhasil ya, kita menambahkan. Kita coba lihat dengan kita berhasil menambahkan Tito, tapi kita lihat pada pada tabel pasien apakah nama Tito bertambah. Di sini nama Tito tidak bertambah ya, karena kita tidak menggunakan perintah commit. Karena perintah commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita coba dengan menggunakan commit, jaga rutin, create new routine. Kita buat dengan transaksi 2. Di sini kita akan menambahkan commit pada perintah tadi. Ya, di sini kita berhasil menambahkan Tito dengan perintah commit. Selanjutnya kita buat transaksi ketiga, yaitu untuk rollback. Ya, di sini saya sudah membuat perintah rollback. Di sini saya ingin membuat perubahan pada data pasien dengan nama Danar, yaitu saya ingin merubah Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3, dan saya menambahkan rollback sebelum commit. Kita buat dulu untuk melihat hasilnya. Dan tidak terjadi perubahan karena kita menggunakan rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit.
Tadi kita membuat perintah yaitu menggunakan rollback sebelum commit sehingga data pasien tidak terjadi perubahan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi 4 untuk melihat perbedaan antara menggunakan rollback dan tidak menggunakan rollback. Kita buat store prosedur baru dengan transaksi 4. Ya, di sini saya sudah membuat perintah untuk membedakan penggunaan rollback dan tidak menggunakan rollback. Perintah pertama, saya ingin menambahkan data pasien yaitu dengan nama Hanif, ID pasiennya 6 dengan nama Hanif, alamatnya Jalan Babakan Loa nomor 22 dengan jenis kelamin laki-laki. Di sini saya tambahkan rollback. Untuk yang perintah kedua, saya ingin mengganti nama pasien Poppy menjadi Septin dengan ID pasien 3. Kita lihat apakah terjadi perubahannya. Ya, tadi saya ingin menambahkan Hanif, tapi saya rollback, jadi nama Hanif tidak ditambahkan. Lalu saya ingin mengubah nama Poppy menjadi Septin. Di sini namanya sudah berubah. Jadi transaksi 4 berhasil. Kita lanjut ke transaksi 5. Pada transaksi kelima kita akan menggunakan checkpoint. Checkpoint yaitu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari, perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, kita bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Kita buktikan dengan transaksi 5. Ya, dan di sini saya sudah membuat perintahnya. Di sini saya ingin menambahkan data pasien Hanif. Lalu saya save point. Kemudian saya ingin menambahkan data pasien Tina, tapi saya rollback ke save point 1. Kemudian saya menambahkan data pasien Lutfi. Kita lihat implementasinya. Ya, maka yang muncul hanya Hanif dan Lutfi karena tadi Hanif kita save point dan yang Tina kita rollback, jadi Tina tidak ditampilkan di sini. Selanjutnya kita ke trigger. Trigger yaitu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Dan untuk memahami trigger kita buat dulu, kita menambahkan data yaitu dengan nama obat. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu transaksi obat.
Dan ini sudah kita tambahkan, yaitu obat dan transaksi obat. Lalu setelah itu kita akan buat relasinya, tapi sebelum kita membuat relasi, kita tentukan perengkainya dulu. Setelah itu kita buat relasinya. Ini kita sudah buat relasinya, kita akan mencoba menambahkan data. Kita akan membuat data obat. Ini saya sudah menambahkan sebuah tabel obat, yaitu berupa amikadin, amoxicillin, dan betadine. Kita coba, yaitu misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Kita ke trigger, create new trigger. Kita lihat untuk implementasinya. Maka pada tabel amoxicillin jumlah obatnya berkurang. Dan ini adalah implementasi triggernya, yaitu sebelumnya stok pada tabel obat pada amoxicillin yaitu berjumlah 20. Setelah dilakukan pembelian, maka pembelian sebanyak 5, maka berkurang jadi menjadi 15. Jadi kesimpulannya dari trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Sekian langkah-langkah saya pada praktikum transaksi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.